kedengaran sekali. Jadi misalkan ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan studi S2 misalnya ya. Nah, ada variabel yang mempengaruhi banyak misalnya ya, ada tekanlah mungkin 10 misalnya. Nah, itu akan kita, itu namanya variabel, variabelnya ada 10. Kan kita coba gabungkan yang mirip-mirip, kita jadikan satu misalnya kan. Jadi gabungan-gabungan itulah namanya faktor. Jadi yang 10 itu mungkin bisa jadi hanya dua kategori aja, dua kategori besar aja. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan studi di S2 misalnya digabungkan dalam dua kategori, ya, dua penyebab lah. Apa? Nah, penyebab itu isinya mungkin satu penyebab, satu faktor itu isinya ada yang 4 variabel tadi, sisanya 6 variabel yang lain masuk di faktor yang lain. Jadi dua kategori saja. Nah, dua itu maksudnya dua faktor. Nah, itu yang dimaksud dengan faktor. Jadi analisis faktor seperti itu. Manfaatnya ya, tadi untuk menjelaskan hubungan antar variabel tadi, di antara faktor-faktor itu mereka independen, terpisah, berbeda, tapi di dalam faktor itu anggotanya saling berkaitan. Ya. Jadi hubungannya di situ erat sama anggota, tapi di antara faktor dengan faktor yang lain itu independen. Juga bisa untuk memetakan, mengelompokkan objek berdasarkan karakteristik tertentu. Kemudian bisa juga untuk memeriksa valid tidaknya suatu penelitian, validitas penelitian ya, bisa dari situ. Bisa juga untuk validitas konstruknya, validitas apakah suatu hasil penelitian kita itu kuesionernya itu sudah valid atau enggak, itu juga bisa pakai faktor. Itu biasanya di waktu analisis SEM itu kita menilai validitas kuesionernya itu dengan analisis faktor. Tapi kalau yang regresi biasa kan dinilai dengan korelasi. Nah, tapi selain validitas untuk kuesioner, kita juga bisa melihat validitas penelitiannya, bisa nggak digeneralisir ke yang lebih besar, itu juga bisa pakai analisis faktor. Kemudian ada yang ketemu juga di situ, kalau kita simpan SPSS-nya nanti akan tersimpan faktor skor. Faktor skor itu bisa kita lanjutkan untuk digunakan ke analisis lain. Ya, habis faktor kita bisa gunakan regresi, bisa gunakan PET, bisa gunakan yang lain-lain dengan faktor skornya. Ya, walaupun SEM itu bisa sekaligus sudah. Begitu SEM itu maka gabungan antara faktor dan regresi, jadilah SEM, atau PLS juga sama. Oke. Kemudian misalnya contoh ya, ini contoh ada 12 variabel yang independen. Bila kita gunakan faktor maka mungkin bisa menjadi 4 saja, 4 kategori saja, 4 gabungan saja. Ya, nah 4 faktor saja. Walaupun faktor ini sifatnya masih sama dengan variabel-variabel aslinya. Jadi 4 faktor ini bersifat sama dengan karena tadi 12 variabel awal. Seperti ini, ada 12 variabel, ada 12 balon misalnya ya. Kita bisa gabungkan berdasarkan warna. Jadi ada warna yang coklat, biru, ungu misalnya kan. Nah, jadi yang di dalam warna coklat ini ya semuanya coklat yang berhubungan erat. Ternyata coklat atau mirip-mirip coklat misalnya kan begitu. Tapi kalau yang antara coklat dan biru itu kan saling independen, terpisah, ya tidak berhubungan. Tapi kalau yang di dalamnya sama biru ya, itu saling berhubungan erat. Jadi mungkin ini karena ini gampangnya biru semua. Mungkin di sini biru ini tidak semuanya biru, ada biru anum, biru muda, biru tua gitu kan. Biru apa lagi, makanya masuk biru di kategori biru. Ya. Oke, seperti itu prinsipnya analisis faktor. Yang tadinya 12, sekarang jadi tinggal 4. 12 variabel menjadi 4 faktor. 4 faktor. Ini kalau apa misalnya contoh tentang konsep dasar, nilai matematika, nilai fisika, nilai geografi, nilai PKN, nilai sejarah, hanya ada variabel 5 ini. Ini kalau misalkan kita faktor, mungkin bisa jadi 2 faktor saja. Ya. 2 faktor, misalnya faktor kemampuan menghafal sama faktor kemampuan logika atau matematik. Nah, dari ada 5 variabel ini, sekarang berubah menjadi 2 faktor. Nah, istilah itu common faktor, faktor bersama ya.
Nah, untuk bisa menentukan berapa faktor itu terbentuk, itu kita harus melihat nilai agent value-nya. Agent value ini standarnya adalah harus di atas 1. Kalau dia di atas 1, dia bisa kita jadikan satu faktor. Jadi ada yang 5 variabel ini nanti muncul nilai agent value masing-masing. Ya, ada berapa variabel yang kita gunakan? Kalau kita gunakan 10 variabel, ada 10 variabel itu keluar masing-masing agent value-nya. Nanti dicari yang mana yang di atas 1, itu yang bisa dijadikan faktor. Ya, seperti itu. Itu prinsip dasar faktor. Ya, metodenya, metode manualnya itu namanya PCA, Principal Component Analysis. Ya. Nah, matrik yang digunakannya itu bisa kovarian, bisa korelasi. Kovarian itu digunakan kalau sama satuannya, skalanya juga sama, homogen. Cuma kadang-kadang kan belum tentu semua variabel kita tuh homogen semua. Mungkin satuannya bisa beda-beda, skalanya juga bisa beda. Nah, kalau yang berbeda itu yang bisa digunakan adalah matrik korelasi. Jadi paling amannya biasanya orang menggunakan matrik korelasi aja. Karena yang beda aja bisa, apalagi yang sama gitu kan. Jadi korelasi ini bisa lebih global. Bisa semua lah. Biasanya pakai yang korelasi aja karena lebih praktis. Kalau kovarian kita harus cek dulu nih sama apa enggak skalanya, ya kan, satuannya sama apa enggak. Ini kan bisa keliru. Nah, lebih baik pakai korelasi karena untuk berbeda enggak masalah. Lambangnya kalau manual seperti ini,